Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. GBI Rayon 18 membuka kesempatan bagi saudara yang rindu melayani sebagai penjaga menara doa dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Healing Movement Camp kembali diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 2022. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Baptisan air akan kembali diadakan pada Sabtu 25 September 2022. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Seminar dan training shofar akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 November tahun 2022 pukul 7 malam di GBI Mega Bekasi. Untuk pendaftaran dan info selanjutnya bisa menghubungi Saudara Era dengan nomor telepon yang tertera di layar. Shalom, saudara. Puji Tuhan, ini karena anugerah Tuhan di gereja kita boleh mengadakan Rising Standard. Di tengah-tengah situasi keadaan, terutama saya juga sangat menyadari kondisi anak-anak muda di pasca pandemi, dan juga kita masih di masa pandemi dan belum lagi dengan keadaan ekonomi di bangsa kita. Oleh karena itu saya rindu melalui RTS ini, Rising Standard ini, saudara yang mungkin kecewa, takut, mungkin terluka dan mengalami berbagai kepahitan dalam kehidupan ini dapat dipulihkan sehingga kemaksimalan Tuhan dan kepercayaan Tuhan untuk memakai kaum Yeremia menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan penuaian terbesar yang terakhir ini boleh terjadi. Oleh karena itu, saya rindu mengajak saudara, yuk daftarkan diri saudara segera. Dan saya percaya saudara pasti dipulihkan, kondisi saudara akan dimaksimalkan oleh Tuhan dan dipakai Tuhan dengan berkat dan anugerah Allah akan menyertai dalam hidup saudara. Sehingga doa saya, saudara, Anda akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam pekerjaan, dalam studi saudara, dan juga menjadi alat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa untuk dipakai menuai jiwa-jiwa untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Silakan segera daftarkan di saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Seperti tanah kering tiada berair, demikian hatiku memandang hadirmu. Kerinduanku menyembahmu, ku angkat tanganku memuji namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah kami di ibadah online GBI Rayon 18. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara ikuti ibadah online kami di minggu-minggu yang akan datang. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Bapa, makasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami ya Tuhan.
Sebentar kami ingin mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau lancarkan setiap device-device kami Bapa, Kau lancarkan jaringan kami Tuhan. Biar ibadah ini menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Kau lancarkan Bapa di dalam nama-Mu, kami dalam surga, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Raya 18. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, bahkan memerdekakan umatnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Nama-Mu menyembuhkan Tuhan. Nama-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Katakan firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kebenaranku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Kami
sungguh percaya bahwa ada kuasa nama-Mu Tuhan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang untuk menginjak-injak iblis. Bahkan kami dimerdekakan. Sorakan haleluya. Katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Kita akan menginjak-injak iblis, injak-injak iblis. Katakan sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Di pihak kita siapa dapat melawan? Katakan tidak ada dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan? Dari pemenang. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Biarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Soalan haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Mu Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya bahwa kamilah umat pemenang-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah
bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Bahwa kami mempunyai Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena belas kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Mari ingat segala kebaikannya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Ada alasan untuk hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Katakan ingat kasih Tuhan. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan kami hati, berikan kami hati, ya Bapa. Tuhan lihat setiap air matamu saudara. Tuhan akan mengangkat hidupmu.
bahwa belas kasih Tuhan nyata atas hidup kita. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Biar jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah naikkan pujian ucapan syukurmu lebih lagi. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata berikan. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Lebih lagi naikkan puja ucapan syukurmu saudara. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, berikan kami Tuhan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih-Mu besar bagi kami. Engkau setia, Abba Bapa. Berikan kami hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Yesus, Engkau ingat,
bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan, saudara. Jangan ada satupun di antara kita yang berdiam diri saat ini. Engkau yang di rumah-rumah, mari ekspresikan rasa cintamu, pengagunganmu, pujian penyembahanmu ke hadapan Tuhan. Yang terbaik, saudara, yang terbaik. Engkau yang di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bahwa Tuhan yang engkau sembah tidak pernah mengingkari akan setiap janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, percaya bahwa Tuhanmu pasti menepati janji-janjinya. Dia akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Pasti tepat pada waktunya, saudara. Terima kasih Bapa. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang remuk, hati di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tidak pandang hina. Rabayara sikira mayara labayara Ku tak percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap ku percaya, tetap ku menyembah, takkan ku ragukan kasih-Mu. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom, hambanya Pak Andi Markus, juga jemaat yang dikasihi Tuhan.
ketika kita menjadi seorang murid, maka otomatis kita bisa merasakan bagaimana nanti kita memuridkan. Itu sebabnya tema hari ini adalah menjadi murid yang memuridkan. Apa itu murid? Murid adalah orang yang lagi belajar. Murid adalah orang yang lagi melihat arah daripada gurunya. Dan guru di atas segala guru adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menjadi tuntunan kakak sulung, ya, manusia ilahi. Dan Yesus memuridkan 12 murid, kemudian sampai 70 murid, bahkan 500 murid, dan sampai ke ujung bumi, sampai hari ini. Mari kita lihat dasar ayat firman Tuhan di Matius 28 ayat 18, saudaraku. Di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Biasanya seorang guru hanya mengajarkan 1 atau 2 pengetahuan, tetapi ini diberikan pengajaran tentang bumi dan surga. Ini hal yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita menjadi murid Kristus, kita akan belajar hal-hal yang ada di bumi dan hal-hal yang ada di surga. Matius 28 ayat 19 juga berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudaraku, ingatlah bahwa panggilan kita menjadikan semua bangsa muridku, bukan orang Kristen. Jangan lakukan kristenisasi. Pemuritan bisa dilakukan kepada semua orang seperti Yesus lakukan. Pada perempuan Samaria, pada orang Farisi, orang Yahudi sampai hari ini belum pernah terima Yesus. Hanya beberapa dari mereka yang menyadarinya. Dan kalau mereka betul-betul sudah mau menjadi pengikut Kristus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apapun suku, ras, dan agama mereka. Jangan jadikan mereka hanya orang Kristen. Karena istilah Kristen adalah istilah yang diberikan oleh orang-orang yang benci kepada Kristus. Orang-orang Antioquia. Tugas kita adalah mengajarkan dan menjadi teladan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita menjadi surat terbuka, menjadi garam, menjadi terang. Banyak orang yang datang kepada saya dan mereka bertanya, bagaimana saya bisa menjadi bahagia seperti Pak Yakub? Bagaimana saya bisa menjadi sukses seperti Bapak? Bagaimana saya bisa melewati kesulitan-kesulitan seperti Bapak? Nah, saat itulah saya mulai mengajar. Kalau dikatakan jadikan bangsa muridku, berarti kita sendiri harus mengajar dan mau diajar. Betul sekali ya. Mari kita lihat ayat 20. "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudaraku, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita pasti bisa menjadi seorang murid dan juga memuridkan. Karena Roh Kudus beserta dengan kita sampai Maranatha. Ajarlah mereka segala sesuatu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ada perintah untuk mengasihi Allah, ada perintah untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ada perintah untuk menjauhi kejahatan. Ada perintah untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan perkataan kita dan perbuatan kita hendaklah kita selaras. Maka saat itu ada kuasa yang luar biasa. Saudaraku, saya akan memberikan 3 ciri murid sejati. Yang disebut murid yang pertama adalah melakukan yang guru lakukan. Saya memberikan dasar Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, "Engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu."
Kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita sendiri harus dimuridkan dan melakukan yang guru lakukan. Tentu saja guru dalam hal ini adalah Kristus sendiri, Roh Kudus sendiri, yang diwakili oleh pemurid kita. Dan ingatlah pemurid kita juga manusia, sama seperti kita juga. Kalau mereka bisa emosional, kalau mereka bisa terlambat, kalau mereka bisa salah, kalau mereka bisa bohong dan lain sebagainya, mereka bisa sombong. Ingatlah bahwa guru sejati kita adalah Yesus, ya. Jadi kalau Rasul Paulus bilang juga ikutilah teladanku, tidak berarti kita harus bersifat seperti Paulus yang keras. Ya, Paulus bertengkar dengan Barnabas, dengan Petrus, sehingga Paulus tuh cocoknya sama Timotius. Kalau Barnabas sama Barnabas sama Markus, ya. Nah, saudara, yang dilakukan guru, kita lakukan juga, itu ciri yang pertama. Ya, bayangkan kalau guru kita nyuruh A, kita melakukan B, itu bukan murid yang baik, ya. Yang kedua, saudara, yaitu melakukan yang guru ajarkan. Dalam hal ini saya mengambil dasar Matius 28 ayat 20, di mana ajarkan semua bangsa, ya, sebagai muridku melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mengasihi Allah yang hidup, Allah Tritunggal, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau tadi, ya, melakukan yang guru lakukan, ya, yang ini melakukan yang guru ajarkan. Ingatlah bahwa ada perbedaan tipis memang. Kalau yang pertama tadi melihat, ya, dan merasakan, yang kedua ini mendengarkan. Yesus seringkali ketika makan, ketika di bukit, dia mengajar, banyak orang yang mendengarkan. Ada 3 gerbang untuk orang itu bisa percaya. Pertama, auditori, mendengarkan, ya, yang kedua ini, atau melihat, atau kinestetik, yaitu mengalami, ya. Jadi yang kedua ini melakukan yang guru ajarkan dengan perkataan dari pemurid kita, nasihat pemurid kita, apa yang dia sarankan kepada kita, kita interpretasikan dan kita lakukan. Kalau yang pertama tadi kita ikuti teladannya, ya, misalnya dia suka memberi, ya, kita mungkin tidak suka memberi, tapi ya mau nggak mau kita harus mengikuti teladan Kristus yang suka memberi, Matius 7 ayat 7, ya. Yang ketiga, saudaraku, memuridkan yang guru perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh guru, saudaraku? Yaitu memuridkan semua bangsa menjadi muridku. Tadi saya katakan Yesus punya 12 murid, 70, 500, dan sampai ke ujung bumi sampai hari ini. Ya, kita pun murid Kristus, saudaraku. Ya, memuridkan yang guru perintahkan. Jadi artinya melahirkan orang-orang yang seperti kita, duplikasi. Saya ulangi lagi, kalau pertama itu kita melihat keteladanan dari guru, dari orang yang memuridkan kita, tapi ikuti teladan yang baik, ya, karena Yesus adalah guru yang utama dan pertama. Kedua, dengarkan apa nasihat dia, ya, ajaran mereka. Kalau ada yang menyimpang, tentu saja kita bisa bertanya. Dan kalau sampai memang betul-betul tidak sepaham, ya kita boleh pindah kepada pemurid yang lain. Ya, saya katakan ini silakan didiskusikan kepada para pemimpin di gereja saudara, karena di tempat kami ada seorang pemurid yang melarang ke dokter, melarang minum obat sampai ada yang meninggal. Bahkan melarang pakai masker karena dianggap itu tidak beriman. Nah, tentu saja hal itu yang harus kita waspadai, karena seorang murid itu memang, ya, menteladani, tapi teladan Kristus, bukan teladan manusianya. Yang kedua, mendengarkan yang diajarkan. Kalau diajarkan sesuai firman, makanya kalau kita lagi dimuridkan, kita sendiri harus mendengarkan suara Roh Kudus, harus membaca firman. Jadi ad versa, ya, sebaliknya, bolak-balik begitu. Yang ketiga, memuridkan yang guru perintahkan.
Siapa guru sejati? Yaitu Yesus sendiri. Ya. Jadi apa saja dalam pemuritan yang menyimpang dari firman Tuhan, kita boleh bertanya pada pemurid kita, kenapa begini, mengapa begitu. Kalau belum puas, ngajak juga teman-teman yang lain, karena firman Tuhan itu multi perspektif, ya. Firman Tuhan itu bisa dilihat dari segala macam sudut. Itu sebabnya saya sarankan ketika saudara pemuritan atau sedang memuridkan, maka saudara sendiri harus belajar firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat yang lebih detail apa yang dimaksud melakukan yang guru lakukan. Agar kita tidak tersesat pada waktu kita memuridkan atau dimuridkan. Sekali lagi, patokan dari pemuritan adalah firman Tuhan. Kebenaran firman menyatakan bahwa menjadi serupa seperti Kristus adalah melakukan kehendak Bapa yang baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Jika ada pemurid yang mengajarkan di luar itu, kita boleh berargumentasi. Ya, melakukan yang guru lakukan tidak berarti melakukan seperti karakter dari Rasul Paulus sendiri atau karakter dari pemurid kita sendiri. Tuntunan kita, guru kita adalah serupa seperti Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang baik itu adalah yang paling bisa kita lakukan minimal. Yang berkenan itu memberikan korban sembahan, dan ujungnya kita menyerahkan totalitas hidup kita menjadi korban persembahan hidup yang sempurna seperti Kristus. Jadi intinya melakukan yang guru lakukan itu tidak seperti kalau harus Scott jump, harus masuk dalam sumur kita ngikuti, enggak. Ya, ingat selalu firman Tuhan yang menjadi patokan ketika kita dimuridkan atau kita memuridkan. Kita dilarang untuk abusing atau memanfaatkan orang-orang yang kita muridkan. Misalnya kita pinjam uang sama mereka. Mereka pasti mau memberi karena kita pemurid. Atau bahkan menjual produk asuransi atau MLM. Jangan, please. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, melakukan yang guru lakukan tidak berarti memanipulasi murid kita. Karena kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Melakukan kehendak Bapa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita pun ketika dimuridkan dan arahnya tidak ke sini, kita boleh berargumentasi dan datang kepada pemimpin rohani kita. Apa yang dikatakan baik melakukan kehendak Allah? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa yang baik adalah kehendak yang paling dasar yang bisa kita lakukan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudaraku, yang disebut kehendak Allah yang baik adalah melakukan kehendak Allah yang paling dasar, yang diinginkan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini yang paling basic. Jiwa baru biasanya mampu melakukan kehendak Allah seperti ini. Dan kalau yang disebut kehendak Allah yang berkenan itu memikul salib dan menyangkal daging, saudaraku. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, ini yang saya sebut harus ada pengorbanan, sacrifice. Percaya Yesus is free, tapi mengikut Yesus is everything. Ya. Maukah kita memikul salib? Salib itu persoalan pergumulan daging dan menyangkal daging kita yang selalu duniawi. Dan itu adalah kehendak Allah yang berkenan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus wajib menyangkal dirinya. Tidak boleh sombong, tidak boleh mementingkan diri sendiri, memikul salibnya. Setiap orang punya salib. Setiap hari, kesusahan sehari cukup sehari. Dan mengikut aku. Saudaraku, saya mengalami seperti ini. Saya memikul salib, bahkan memikul salib keluarga, memikul salib daripada saudara seiman, memikul salib daripada para pemimpin gereja, menyangkal diri. Nah, itulah kehendak Allah yang berkenan. Dan yang terakhir, apa yang disebut kehendak Allah yang sempurna, yaitu bersatu dengan kematiannya dan kuasa kebangkitannya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, pada waktu kita perjamuan suci, kita makan roti lambang tubuh Kristus, minum anggur lambang darah Tuhan Yesus. Saat itulah kesempurnaan itu kita alami di dalam roh kita. Dan akan kita alami dalam jiwa kita. Dan kita akan alami dalam kehidupan kesempurnaan di bumi dan di surga. Apa tanda yang paling bisa dilihat orang ketika kita sudah melakukan kehendak Allah yang sempurna? Masih ingat ketika Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan orang. Sapu tangan dari Rasul Paulus menyembuhkan orang. Bahkan ketika perempuan yang pendarahan memegang jubah Yesus, dia langsung sembuh. Yang disebut kehendak Allah sempurna adalah ketika orang lain melihat kita seperti melihat Kristus. Ketika Kristus ditinggikan, dia menarik banyak orang datang kepada kita. Ketika kita berbicara, kita seperti Kristus yang berbicara. Ketika kita memandang orang lain seperti orang itu dipandang oleh Allah sendiri. Ketika kita menjamah, kita mendoakan orang seperti Kristus mendoakan kita. Seperti Kristus mendoakan orang itu juga. Saudaraku, saya sudah mengajarkan 3 ciri murid sejati, yaitu melakukan yang guru lakukan, ya, dan mendengarkan pengajarannya. Bahkan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 10, saudaraku. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini adalah ultimate atau ujung yang paling akhir ketika kita mau menjadi seperti Kristus, ya. Kita bersatu dengan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga orang lain ketika melihat kita, mereka tidak melihat manusia badani lagi, tapi melihat manusia rohani yang berhadapan dengan mereka. Menjadi teladan, menjadi surat terbuka, menjadi manusia firman, menjadi terang dan garam. Itulah ultimate daripada ketika kita memuridkan. Biarlah murid-murid kita bisa melihat teladan kita, surat terbuka kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, menjadi manusia firman, menjadi terang, menjadi garam. Saya punya seorang mentor yang baru saja meninggal dunia. Dia selalu berkata, Pak Yakub, tekun, taat, dan percaya. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Dan saya lakukan. Kenapa? Beliau sendiri melakukannya. Ketika beliau divonis kanker, beliau sendiri senyum berkata, aku siap pulang ke rumah Bapak. Istrinya memeluk dia sebelum operasi. Dan istrinya berkata, kamu masih ada waktu sebetulnya kalau tidak dioperasi. Tapi dia bilang, aku rindu kepada Bapak. Dan itu momen yang sangat mengharukan.
Dia sudah menjadi teladan dalam hidup saya, sudah terbuka, manusia firman, manusia terang, manusia garam. Namanya Pak Beni Setiawan, orang yang luar biasa. Saudaraku, saya mau mengikuti teladan Kristus. Tapi Kristus ada di surga. Kita perlu ada pemurid-pemurid yang yang bisa kita ikuti seperti surat terbuka, teladan, firman yang hidup jadi terang dan garam. Dia kalau lagi komsel, dia harus berjalan 3 jam dari rumahnya di luar kota. Dan dia mengajar pulang 3 jam lagi. Dan kalau itu hari Jumat malam, hari Sabtu pagi jam 6 pagi harus doa pagi lagi. Keteladanan seperti itu adalah keteladanan yang tidak mungkin saya lakukan, tetapi menyentuh hati saya. Setiap orang diberi karunia untuk melakukan yang terbaik. Apa kasih karunia saudara? Tapi mari kita menjadi surat terbuka, manusia firman, terang dan garam. Saudaraku, seperti yang saya katakan, yang ketiga, memuridkan yang guru perintahkan, yaitu menjadi seperti Kristus, menjadi Bapa yang mengarahkan, memberi rasa aman dan membangun iman. Apakah kita sendiri mendapatkan seperti itu? Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Seorang pemurid harus bisa mengarahkan, memberi rasa aman dan membangun iman. Janganlah kita menjadi pemurid yang mengintimidasi. Maka nanti murid kita juga akan mengintimidasi murid yang lain. Saudaraku, pemurid itu menjadi bapak. Rasul Paulus berkata, sudah banyak guru, tapi sedikit yang menjadi bapak. Dan akulah bapakmu, kata Rasul Paulus. Memuridkan yang guru perintahkan menjadi seperti Kristus. Dalam menjadi bapak yang mengarahkan, memberi rasa aman dan membangun iman. Mungkin kita akan terganggu waktu-waktu kita. Karena dia WA, minta didoakan. Itu sebabnya dalam pemuritan, tidak seumur hidup saya memberi waktu biasanya 3 bulan. 6 bulan, maksimum 1 tahun. Karena banyak yang harus dimuridkan juga. Ya. Jadi harus ada jangka waktu. Setelah itu bukan berarti tidak ada pemuritan, tetapi menjadi sahabat Kristus. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15 tadi saya katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik instruktur dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudaraku, mari kita menjadi bapak yang memberi rasa aman, arah, dan membangun iman. Memuridkan adalah membangun manusia roh, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia roh tidak mengandalkan kekuatan daging dan kuat gagah manusia. Sakaria 4 ayat 6 berkata, maka bicaralah ia, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ini adalah pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Memuridkan adalah membangun manusia roh. Itu nomor 1. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh kita disempurnakan lewat pemuritan. Jiwa kita disempurnakan lewat pemuritan. Dan tubuh kita didisiplin lewat pemuritan. Manusia roh adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh yang tidak mengandalkan kekuatan manusia dan gagah manusia. Zakaria 4 ayat 6. Biarlah kita pegang, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Saya merasakan kalau ada di antara saudara yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak fasih berbicara. Bukankah itu kata-kata Musa? Tapi Musa membawa ribuan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan.
Justru ketika kita merasa mampu, merasa bisa, mari kita merendahkan hati. Supaya bukan dengan kuat dan gagah kita memuridkan sesama kita. Saudaraku, Allah itu baik. Dia menyertai kita. Hidup kita itu rumah Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan semangat untuk memuridkan harus tetap ada dalam hati kita. Ayo kita menteladani kepemimpinan Kristus, yaitu menjadi murid Kristus dan memuridkan seperti Kristus memuridkan. Mari kita berdoa. Bapakku di surga, berkatilah jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau menjadi murid dan kami mau dimuridkan. Kami mau menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Kami mau menjadi manusia teladan, manusia firman, manusia roh, manusia terang, manusia garam, surat terbuka. Dan kami tidak mau menjadi orang yang munafik seperti orang Farisi. Tapi kami adalah pelaku-pelaku firman ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan Tuhan, umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari kita bawa persembahan kita di minggu ini. Bapak, terima kasih buat kesempatan, buat berkat, buat pemeliharaan yang sudah Tuhan sertai dan sepanjang hidup kami. Dan minggu ini kami akan bawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta dan hormat kami, dengan penuh kasih kami kepadamu. Kami memberi karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita.
Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan berkat Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik Tuhan. Bapak, hamba ingin berdoa Tuhan, gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Nikonyo Toraharjo Tuhan, untuk dan beserta wakil Tuhan. Kau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, dan Kau memberikan hikmatnya daripada Engkau untuk mereka Tuhan, untuk membina kami ke depannya Tuhan, dan Engkau membuat apa yang mereka rancangkan Tuhan berhasil Tuhan. Hamba percaya itu Tuhan, dan hamba-Mu ingin berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Andi Markus Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau memberikan kesehatan Tuhan bagi beliau dan keluarganya Tuhan, dan Engkau membuat berhasil apapun yang beliau rancangkan Tuhan. Bapak, hamba ingin berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kau pulihkan negara kami dari COVID-19 ini Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan agar negara kami Tuhan semakin maju ke depannya Tuhan, dan Engkau memulihkan negara kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa juga Tuhan untuk jemaat GBI Rayon 15 yang telah mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan Kau memberikan berkat bagi mereka Tuhan, dan apa yang kami dengarkan di ibadah online ini menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami ingin menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.